Pria ini sedang bersama harimau bertaring tajam, terjebak dalam perangkap. Ketika harimau tertimpa kayu besar, dan air akan menenggelamkannya, pria itu ingin membunuh harimau tersebut. Tapi dia merasa kasihan dan malah menyelamatkan si harimau. Dia mengangkat kayu yang menimpa harimau. Harimau itu akhirnya lolos dari maut. Si pria menjadi penyelamat. Harimau kemudian mengingat baunya. Manusia yang baik. Harimau ini akan memberinya hadiah yang sangat berharga sebagai balasannya. Nama pria itu adalah Deleh, suku primitif yang hidup 10.000 tahun sebelum Masehi. Ketika dia masih sangat muda, sang ayah pergi tanpa pamit. Sejak itu, ada desas-desus di desa mengatakan bahwa ayah Deleh mengkhianati suku. Dalam ejekan orang-orang, Deleh menjalani kehidupannya. Suatu hari, penyihir suku meramal sesuatu. Pada lomba berburu mamut kali ini, siapa yang bisa membunuh mamut dan mengambil gadingnya akan mendapat sebuah keajaiban. Dia bisa mewarisi tombak putih leluhur dan menikah dengan dewi suku, Evolet. Akhirnya, itu membuat semua pria sangat bersemangat. Segera perburuan dimulai. Semua orang menggiring mamut ke celah tebing, memasang jaring besar. Akhirnya mamut ada yang terjebak satu. Namun, mereka meremehkan kekuatan mamut itu. Mamut itu terus berusaha membebaskan diri. Tali yang mengikatnya putus. Beberapa orang terpaksa melepaskan genggaman dari jaring itu, kecuali Deleh, karena dia terjerat dalam jaring. Mamut menyeret jaring sepanjang dia lari, dan berhenti di tebing. Pada saat ini Deleh akhirnya berdiri. Dia mengambil tombak di sampingnya, namun tombaknya terjepit batu. Dia lalu lari karena dikejar mamut itu. Siapa sangka bahwa mamut malah mati, tertusuk tombak yang menancap tadi. Akhirnya mamut tersungkur dan mati. Deleh langsung berbaring dan merasa menang. Detik berikutnya, orang-orang berkerumun, memuja Deleh sebagai seorang pejuang. Kehormatan tombak putih ada di tangannya kala itu. Dia memiliki segalanya. Tapi Deleh yakin, dia bisa membunuh mamut, karena keberuntungan. Tak lama setelah itu, pasukan setan menyerang suku Deleh, membakar semuanya, dan mengambil banyak orang sebagai budak. Evolet juga ditangkap, tapi Deleh hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Hati Deleh penuh dengan kebencian. Kebencian akan kekejaman setan. Benci ketidakmampuannya melakukan apapun. Kemudian di bawah kepemimpinan tetua suku, semua orang mulai bergerak menyelamatkan mereka. Mereka mendaki gunung salju yang menjulang tinggi. Akhirnya sampai di hutan. Penjahat ingin memperkosa Violet saat itu. Penjahat itu tidak tahan lagi. Lalu Deleh datang dan memukul penjahat dengan tokat. Tapi tak lama setelah itu, pasukan penjahat mengetahui mereka. Pasukan penjahat dengan cepat bergerak untuk memburu Deleh. Deleh dan yang lainnya hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Tapi hutan itu berbahaya. Ketika di depan ada hewan buas, dan pasukan penjahat mengejar di belakang. Mereka hanya bisa mencari jalan yang lain. Deleh memberanikan diri melawan hewan buas, menggiring hewan buas ke arah hutan bambu. Lalu Deleh mengambil tiang bambu di sampingnya, dan menusuk hewan buas sampai mati. Saat itu, Deleh bergegas kembali menemui Evolet, tetapi menemukan bahwa Evolet dan beberapa anggota suku telah ditawan kembali oleh pasukan setan. Kejadian itu menyakitkan bagi Deleh, tetua yang terluka parah. Diselamatkan Deleh dengan seadanya. Api unggun dibuat pada malam itu. Ia meletakkan tetua di dekat api. Lalu Deleh pergi ke padang rumput sendirian untuk mencari makanan. Tiba-tiba dia terperosok, masuk ke dalam lubang besar. Dan aliran air mulai mengalir mengisi lubang itu, membentuk kolam besar. Deleh terkejut, karena di tengah lubang terjebak seekor harimau yang bertaring tajam. Melihat harimau berjuang, Deleh memutuskan untuk menolongnya. Harimau bertaring tajam yang diselamatkan Deleh melangkah maju, mencium aroma Deleh. Lalu harimau itu pergi keluar. Deleh juga memanjat lubang itu dan keluar. Setelah bersatu kembali dengan tetua, keduanya bergegas ke suku yang diserang, mencoba menemukan jejak para penjahat itu. Lalu tiba-tiba Deleh dan rekannya dikerubungi suku lain. Mereka siap menyerang, menantang Deleh. Tapi harimau bertaring tajam yang diselamatkan oleh Deleh muncul. Harimau segera menunjuk ke Deleh.
Deleh berbicara tentang penyelamatannya kemarin. Lalu harimau itu mencondongkan tubuh dan mencium bau Deleh. Benar saja. Harimau langsung melindungi Deleh dengan mengusir para anggota suku. Si harimau menutup pergerakan anggota suku. Ketika itu, orang kulit hitam melihat kejadian ini. Mereka meletakkan senjata mereka satu demi satu dan mengundang Deleh dan tetua ke dalam. Mereka dijamu makanan enak. Deleh awalnya tidak mengerti, sampai dia melihat monumen hitam di dinding. Ada ramalan yang tertulis di atasnya. Orang yang bisa berbicara dengan harimau bertaring tajam dapat menuntun semua orang menuju kebebasan. Pada saat itu, tetua suku mengatakan, dulu ada seseorang yang dapat menyelamatkan suku. Ia datang ke suku mereka. Orang itu sangat mirip Deleh. Sayangnya, dia mati di tangan pasukan penjahat. Deleh langsung paham. Ayahnya tidak pernah mengkhianati suku. Sang ayah adalah pejuang yang ulet dan tak kenal takut. Dan dirinya sekarang ingin menjadi seperti ayahnya. Kemudian, Deleh menjadi putra dalam ramalan, menyebar ke telinga berbagai suku. Semua orang datang dari berbagai suku dengan keyakinan yang sama untuk menyelamatkan anggota suku mereka yang ditahan penjahat. Mereka berkumpul memulai pengejaran pasukan setan. Tapi sayangnya, ketika mereka tiba, pasukan penjahat telah berangkat dengan perahu. Semua orang hanya bisa melihat kerabat mereka ditawan. Mereka semakin bergerak menjauh. Pada saat itu, semua orang hanya bisa menaruh harapannya kepada Deleh. Deleh merasa di bawah tekanan. Menurut para tetua suku, pasukan penjahat akan menangkap orang-orang dan membawanya ke tempat bernama Kepala Ular. Tapi tempatnya ada di sisi lain gurun. Tidak ada yang pernah bisa pergi ke sana. Mereka percaya pada Deleh. Semua orang mulai bergerak mencari pasukan penjahat. Tapi semua berakhir dengan kegagalan. Sampai ketika larut malam, seseorang melihat bintang di utara langit. Mereka menggunakan rasi bintang itu sebagai petunjuk. Mereka akhirnya tiba di tempat Kepala Ular. Sebuah piramida sedang dibangun di sini. Budak yang tak terhitung jumlahnya dibawa ke sini. Diperlakukan seperti ternak. Bahkan para mamut juga diperlakukan seperti budak kerja. Meskipun begitu, si ketua penjahat masih menganggap pengerjaannya terlalu lambat dan akan menambah para budak lagi. Dengan perintah ketua penjahat, prajurit melemparkan budak ke bawah piramida. Ketakutan menyelimuti seluruh orang. Malam itu, Deleh menyusup ke dalam piramida, membujuk semua orang untuk melarikan diri bersamanya. Tapi ketakutan telah menyelimuti mereka, telah mengakar ke jiwa mereka. Mereka tidak berani bertindak apa-apa. Saat itu, seseorang berkata, pria yang memerintahkan untuk membangun piramida adalah dewa tertinggi. Seseorang yang bisa mengalahkannya memiliki logo bintang utara di tubuhnya. Tapi Deleh tidak punya. Tidak mungkin mengalahkan ketua setan itu. Budak mendengar ini. Mereka tidak mau bekerja sama. Deleh tidak ada pilihan lain selain pergi. Tapi dalam perjalanan kembali, para penjaga menemukan mereka. Mereka bertarung dengan sengit. Akhirnya, para tetua yang ketika itu bersama Deleh telah ditusuk dan mati. Deleh menangisi kematian mereka. Karena kematian sahabat, kematian saudara, dan temannya. Dia tidak berdaya. Yang disebut putra pilihan hanya sebuah lelucon. Melihat Deleh yang kehilangan semangat, pemimpin kulit hitam menghiburnya. Ayahmu selalu memikirkanmu. Dia sangat percaya bahwa Anda akan menjadi seorang pejuang. Mendengar ini, Deleh memiliki keinginan untuk bertarung saat itu. Dia mengumpulkan semua orang, siap untuk menyerang kembali piramida. Dan di piramida saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanda yang ada di tangan Evolet menunjukkan tanda bintang utara. Gadis lemah ini, apakah dia yang bisa membunuh ketua pasukan? Para pasukan itu panik untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Deleh dan yang lainnya berpakaian seperti budak menyelinap ke dalam piramida. Langkah pertamanya yaitu menguasai para mamut. Deleh lalu mengambil tombak, pergi dan membuat marah para mamut.
Akhirnya para mamut menjadi marah, menyebabkan mamut lain mengamuk. Para penjaga itu jatuh dan bangunan itu mulai hancur. Tembok kota kacau. Para budak melihat harapan. Mereka mengikuti jejak Deleh. Mereka akhirnya berdiri dan melawan. Ketua pasukan sangat marah karena itu. Dia mengikat Evolet di gerbang, meminta Deleh untuk berhenti melawan. Mereka akan membunuh Evolet dan para tawanan. Deleh menyetujuinya. Lalu dia bertanya sesuatu. Apa yang akan Dewa lakukan dengan orang-orang dari suku lain? Jawaban ketua pasukan adalah membuat mereka membangun piramida tanpa henti seperti biasa. Deleh sangat sedih dan marah ketika itu. Jangan pernah mengasihani dunia, maka mereka akan lebih ditindas. Ketua macam apa ini? Deleh melemparkan tombaknya dengan keras, langsung menusuk ke tubuh dewa. Detik berikutnya dewa jatuh dan berguling menuruni tangga. Semua orang melihat adegan ini. Semua orang menjadi berani, segera menyerang. Mereka masuk ke piramida bersama-sama, benar-benar menggulingkan apa yang disebut dewa. Semua orang sibuk bertarung. Seorang penjahat mengambil Evolet dan membawanya. Ketika itu, Evolet mengambil anak panah dan menusukkannya ke perut penjahat itu. Akhirnya Evolet dapat lolos. Kemudian, Evolet bergegas menemui Deleh, melihat bahwa keduanya akan bersatu kembali. Ternyata penjahat itu belum mati. Dia memanah Evolet sampai mati di depan Deleh. Dalam sekejap, Deleh langsung marah. Dia bergegas ke penjahat itu, lalu menusuknya sampai mati dengan tombaknya. Tapi semuanya terlambat. Evolet akhirnya meninggal. Tragedi ini dirasakan oleh penyihir suku. Saat itu dia menggunakan satu-satunya kekuatan spiritualnya, membuat Evolet untuk hidup kembali. Deleh sangat senang. Wajah Deleh langsung berbinar. Akhirnya, Deleh dan suku hitam berteman. Deleh juga mendapat benih tanaman. Dia membawa orang-orang suku kembali dan menjalani hidup yang bahagia, seolah memang mustahil terjadi. Dengan melawan orang yang dianggap sebagai dewa, di bawah tabir misteri yang menakutkan. Faktanya, selama Anda menghadapinya dengan berani, Anda akan menemukan kenyataan bahwa itu tidak menakutkan.